melihat makan bergizi gratis. Sudah waktunya BGN harus mau mengevaluasi sistem yang dijalankan sekarang ini. Kalau kita melihat apa yang terjadi di lapangan saat ini, memang rata-rata SPPG mulai menyiapkan makanan dari jam 11 malam. Ada standarisasinya tidak sih sebenarnya karena kan ini juga lagi dikejar kan jumlah dapur ini kan? Dapur-dapur ini kami temukan ya, memang saat ini dikelola oleh banyak sekali pihak yang sebelumnya belum pernah berkecimpung di industri makanan. Belum lagi ada juga SPPG yang memang tidak memiliki beberapa infrastruktur yang memang dibutuhkan ya, saluran airnya masih buruk, ada genangan air dan sebagainya. Saat ini memang di setiap SPPG, setiap dapur ada 3 personil yang didatangkan dari pusat, dari BGN. Ada ahli gizi, ada kepala dapur dan juga ada administrator. Tapi kalau menurut apa yang disampaikan oleh Dr. Tan kemarin, ahli gizi yang ditugaskan di dapur-dapur ini juga ternyata banyak yang belum punya pengalaman sama sekali. Ada nggak sanksi yang membuat mereka benar-benar jerak? Sampai saat ini saya belum menemukan adanya sanksi yang signifikan ya untuk dapur-dapur yang menyajikan makanan dalam kondisi yang tidak baik. Berarti mereka sampai saat ini masih berjalan? Masih beroperasi. Kenapa tidak melibatkan kantin sekolah? Kenapa tidak melibatkan komite sekolah? Bila memang masalahnya ada di sistem, kita harus bisa juga mempertimbangkan opsi-opsi lain. Salah satunya bagaimana kita mengembalikan penyediaan makan bergizi ini ke sekolah. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu sedang menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen tentunya sama Nadia Kanaya. Kita ngobrolin yuk yang lagi rame lagi nih di media sosial maupun di kanal-kanal berita. Ini ngomongin soal makan bergizi gratis. Sudah banyak menelan korban ya yang keracunan ya. Seperti apa sih evaluasi dari Komisi 9 karena kemarin sudah memanggil ahli-ahli di bidang gizi nih. Nah dia gak sendiri tentunya sudah ada Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Bapak Charles Honoris. Apa kabar Bapak? Kabar baik Nadia. Di tengah kesibukan Komisi 9 meluangkan waktu di Sudut Dengar Parlemen. Terima kasih. Terima kasih sayang, terima kasih udah diundang ke sini. Luar biasa Pak. Kemarin saya mengikuti langsung Nadia hadir nih di ruangan rapat. Gimana Dokter Tan menjelaskan kalau memang mau memberikan makanan yang bergizi harusnya ada mekanisme yang jelas. Harus ada tata caranya, bahkan suhunya pun juga disampaikan. Jangan sampai 75 derajat Celcius. Kita tidak mau membahas sampai sejauh itu dulu. Yang saya mau tanyakan dengan peristiwa yang luar biasa. Ada 5.626 yang kemarin disampaikan. Bahkan ada yang menghitung sampai 6.000 sekian. Kasus keracunan. Dari Bapak melihat makan bergizi gratis. Seperti apa? Ya, yang pertama tentunya kita semuanya mengerti dan paham tujuan dari program ini adalah tujuan yang sangat baik. Ya, setuju. Bagaimana kita ke depan harus bisa mengentaskan gizi buruk di Indonesia. Ya. Namun dalam perjalanannya ya kita ketahui ya banyak sekali kasus-kasus keracunan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Sehingga memang sudah waktunya, artinya saat ini sudah waktunya BGN harus mau mengevaluasi sistem yang dijalankan sekarang ini. Dan kemarin kami mengundang beberapa komunitas ya, ada ahli gizi, peneliti dan pemerhati di bidang gizi gitu untuk memberikan berbagai masukan terkait dengan penyelenggaraan program MBG sampai saat ini dan banyak sekali yang sudah kami dapatkan. Luar biasa semuanya. Dan tentunya akan kami jadikan bahan masukan ke dalam menilai Badan Gizi Nasional dalam rapat-rapat setelah ini. Kalau dari Bapak sendiri kemarin kan masukannya luar biasa. Bahkan ada masukan 1, 2, kemudian 3 ya kan. Ada beberapa masukan itu. Evaluasinya seperti apa sih kalau Bapak menilai dari para ahli gizi atau yang concern dalam bidang gizi dan MBG ini? Apa sebenarnya yang menjadi titik dan poin untuk dievaluasi di perjalanan MBG ini? Ya kalau mau melakukan evaluasi tentunya seluruh prosesnya dari hulu ke hilir ya. Baik dari penyediaan dan mempersiapkan makanan sampai makanan itu disajikan. Kalau kita melihat apa yang terjadi di lapangan saat ini, memang rata-rata SPPG mulai menyiapkan makanan dari jam 11 malam. Mungkin motong-motong sayur dan menyiapkan bahan baku makanannya.
dan dimasak itu sekitar jam 3 jam 4 pagi sebelum jam 7 di packing dan dikirimkan ke sekolah-sekolah yang memang akan mendapatkan MBG. Oke, dari jam 7 itu sudah di packing? Sudah di packing. Oke. Dan saya kurang tahu ya karena di beberapa sekolah memang memiliki jam yang berbeda dalam hal penyajian kepada anak-anak. Ada yang mungkin jam 9, jam 10 sudah disajikan. Ada yang siang hari jam 11, jam 12 baru disajikan untuk disantap. Sehingga jeda waktu antara makanan ini dipersiapkan, dimasak sampai masuk ke mulut anak-anak kita itu cukup panjang. Ya, sehingga yang kita dapatkan ya memang risiko kontaminasi juga cukup tinggi gitu karena jeda waktu antara 7-8 jam ini membuat makanan tersebut berisiko terkontaminasi bakteri dan jamur. Dan ini bisa dibuktikan karena dari beberapa kasus keracunan yang sudah kita sudah diambil sampelnya oleh teman-teman dinas kesehatan di berbagai daerah, memang ditemukan ada bakteri E. coli, bakteri saya sebutannya agak panjang Stratococcus kalau nggak salah, dan juga ditemukan jamur ya sehingga ya memang makanan tersebut diberikan kepada anak-anak kita dalam kondisi yang tidak layak. Tapi saya tidak mau juga mengeneralisir bahwa semua SPPG menghasilkan produk yang sedemikian buruk ya. Tidak sedikit bahkan cukup banyak SPPG yang memang menyajikan makanan yang kualitasnya baik ya, dan diterima oleh anak-anak kita dalam kondisi baik. Namun berdasarkan masukan dari teman-teman yang kami undang kemarin, kondisi proses tersebut memang tidak ideal ya, tidak ideal. Contohnya yang disampaikan Dokter Tan kemarin ya, bahwa makanan itu kan seharusnya disimpan dalam suhu tertentu ya. Di bawah 5 derajat Celcius atau lebih dari 60 derajat Celcius ya, itu untuk memastikan agar makanan tersebut tidak terkontaminasi oleh bakteri ataupun patogen lainnya. Nah, dalam realitanya MBG ini kan disiapkan dan ditransportasi tidak dalam tidak dalam batasan temperatur yang tadi dimaksudkan, sehingga itu tadi risiko kontaminasi menjadi tinggi. Karena Bapak sudah menyampaikan itu, artinya di sini ada pengawasan yang luput. Kalau kemarin yang dititik beratkan sebenarnya mungkin teman-teman masih agak bingung nih, karena kemarin Nadia ikut pun SPPG apa sih gitu ya kan? Itu sebenarnya lebih ke dapur yang dipersiapkan untuk menyiapkan makanan-makanan MBG ini. Nah, ada standarisasinya tidak sih sebenarnya untuk, karena kan ini juga lagi dikejar kan jumlah dapur ini kan? Jadi SPPG itu singkatan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kalau mau lebih simpelnya ya dapur lah. Dapur yang ditugaskan untuk menyediakan 3.000 sampai 4.000 porsi per harinya. Dan dapur-dapur ini kami temukan ya, memang saat ini dikelola oleh banyak sekali pihak yang sebelumnya belum pernah berkecimpung di industri makanan. Ya, sehingga ya kita lihat sendiri memang pengelolaannya banyak yang tidak sesuai dengan harapan gitu. Maka dari itu sebetulnya upaya BGN untuk bisa menghadirkan dapur sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini bukan strategi yang ideal. Ya. Bahkan saat ini menurut saya BGN harus lebih fokus melakukan evaluasi terhadap dapur-dapur yang sudah ada. Ya, kualitas dari dapur itu. Dibandingkan kuantitas. Mungkin mereka juga ada kekhawatiran karena ada ancaman dari Menteri Keuangan ya kemarin. Akan ditarik nih. Penyerapannya tidak sesuai harapan, maka anggarannya bisa saja ditarik untuk kebutuhan lainnya. Dan kalau kita lihat penyerapan dari Badan Gizi Nasional sampai bulan akhir Agustus yang lalu, baru 18,6% ya, sehingga masih ada 71,4%, sekitar 72% yang belum terserap. Dan dengan sisa waktu hanya 3,5 bulan, kayaknya agak sulit untuk bisa menyerap anggaran yang sudah disediakan. Apa itu akhirnya cepet-cepetan untuk membuat SPPG ini? Ya, ini kan memang salah satu alasan yang disampaikan oleh Kepala BGN kenapa kasus keracunan banyak terjadi belakangan ini. Ya karena salah satunya adalah banyak sekali dapur yang baru saja diberikan izin untuk beroperasi. Ya. Sehingga dengan jumlah banyaknya dapur yang saat ini sedang berjalan, mungkin pada saat verifikasinya juga tidak dilakukan dengan ketat, maka ya terjadilah hal-hal seperti ini. Kalau kita membandingkan jumlah anak yang terkena atau menjadi korban keracunan dengan jumlah makanan yang sudah disajikan,
memang dari sisi persentase tidak tinggi ya, tidak besar. Namun logikanya apabila kita menambah dapur dengan dengan jumlah yang banyak dalam waktu yang cepat, ya. Logikanya kalau tidak ada perubahan sistem ya, maka dalam waktu dekat ini ke depan jumlah anak-anak kita yang menjadi korban keracunan sepertinya akan lebih banyak lagi gitu. Sehingga kalau menurut saya memang harus ada evaluasi total, evaluasi secara menyeluruh. Apakah kita tetap mau menjalankan MBG dengan sistem seperti saat ini, atau kita menjalankannya dengan sistem yang lain? Itu masih menjadi evaluasi bagaimana sistem yang tepat untuk menjalankan MBG-nya, ya kan? Nah nanti kita masih akan membahas lagi nih terkait dengan MBG. Sebenarnya arahnya kemana nih? Karena evaluasinya kemarin dari beberapa penggiat juga cukup banyak dan itu juga menyampaikan berbagai hal. Nah kita bahas nanti di segmen kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, tentunya sama Nadia Kanaya dan masih bersama Pak Charles Honoris nih, Wakil Ketua Komisi 9, membahas soal makan bergizi gratis yang harusnya memberikan gizi dan asupan yang tepat untuk anak-anak. Tapi ternyata memang kemarin ada yang keracunan, ada 5.000 sekian lah. Nah, tadi Bapak menyampaikan sebenarnya ini ada SPPG atau dapur yang harusnya by system dilakukan evaluasi. Nah, sebenarnya tadi yang saya sempat tanyakan adalah ini kan apakah si dapur-dapur ini memiliki standarisasi? Kayak mungkin peralatannya, mungkin mereka harus memiliki freezer atau alat masak karena itu yang disiapkan 3.000 sekian. Artinya bukan panci kayak Nadia yang pakai di rumah dong, iya kan? Gimana nih Pak? Kalau SOP memang ada. Saat ini BGN sudah punya standarisasi SOP yang seharusnya dijalankan oleh pengelola SPPG atau pengelola dapur. Namun kenyataannya dalam realitanya banyak sekali SPPG yang juga tidak menjalankannya secara ketat. Ya. Contoh, saya belum lama mendapatkan laporan dari teman-teman Dinas Kesehatan di Jakarta yang menemukan bahwa SPPG di Jakarta saja ada beberapa SPPG yang belum mengikuti SOP dengan baik ya. Contoh tempat untuk mencuci alat masak atau omprengannya itu ya, tempat alat makannya itu tidak proper ya, tidak higienis. Ada juga temuan di mana tidak ada perangkap serangga sehingga lalat dan serangga yang lain bisa berterbangan ke dalam dapur. Ada juga temuan yang tidak sedikit yang seperti ini di Jakarta, makanan dipersiapkan atau makanan disiapkan di lantai dapur ya sehingga tidak higienis. Belum lagi ada juga SPPG yang memang tidak memiliki beberapa infrastruktur yang memang dibutuhkan ya, saluran airnya masih buruk, ada genangan air dan sebagainya. Ada juga bahkan kalau ini hampir semua SPPG yang ditemukan, ada temuan hampir semua SPPG itu pekerjanya tidak menggunakan APD secara proper. Nggak pakai masker dan yang lainnya ya. Sehingga memang ya SOP-nya mungkin ada, tetapi tidak dijalankan dengan baik. Gitu. Oleh karena itu ya ke depan tentunya BGN harus memang memperbaiki SOP. Selain itu memastikan bahwa SOP dari BGN ini dijalankan dengan ketat oleh dapur-dapur yang ada. Pak, BGN ini kan harusnya mengawal bagaimana MBG ini bisa berjalan dari awal hingga akhirnya sampai ke anak-anak atau ibu-ibu hamil yang menyantap itu benar-benar tepat gitu. Tapi dari yang Bapak sampaikan tadi, sejauh mana keterlibatan BGN itu untuk melakukan pengawasan secara langsung di dapur-dapur, mengecek bahan-bahannya, atau cuman sekedar ya mempersiapkan mengadakan ini dapur-dapurnya? Ya memang mengelola ribuan dapur itu tidak mudah. Jangankan ribuan dapur, mengelola satu restoran aja nggak gampang. Oh luar biasa itu ya. Dan saat ini BGN harus mengelola lebih dari 7.000 dapur dengan target mencapai 25.000 sampai 30.000 dapur di akhir tahun. Di akhir tahun ini. Makanya saya kok punya keyakinan ini nggak akan mudah gitu ya. Dan saat ini memang di setiap SPPG, setiap dapur ada 3 personil yang didatangkan dari pusat, dari BGN. Ada ahli gizi,
ada kepala dapur dan juga ada administrator. Tapi kalau menurut apa yang disampaikan oleh Dokter Tan kemarin, Yes. ahli gizi yang ditugaskan di dapur-dapur ini juga ternyata banyak yang belum punya pengalaman sama sekali. Bahkan ada ahli gizi yang belum lulus kuliah ya sudah dipekerjakan gitu kan. Makanya Mungkin yang kumlot kali ya. Kan bisa. maka dari itu kalau kita lihat kualitas makanan yang disajikan oleh banyak dapur ya tidak sesuai dengan harapan. Oke. Ini kan sekarang sudah eranya media sosial ya. Kita Yes. dengan mudah mendapatkan banyak laporan dari masyarakat terkait apa yang disajikan di Cepat sekali dapur-dapur bahkan, di yes. sekitar mereka. Jadi saya banyaklah nemukan ada makanan yang disajikan misalnya judulnya ikan lele tapi ikannya kecil sekali jadi diplesetin menjadi ikan teri misalnya gitu kan. Belum lagi buah-buahan, ini kalau ini banyak sekali ya buah-buahan dan makanan yang sudah ada belatungnya misalnya. Dan juga yang menjadi concern dari teman-teman yang hadir kemarin termasuk saya rasa semua orang tua yang ada di Indonesia, banyaknya ultra processed food Ya. yang menjadi makanan yang sangat sering dihidangkan di program MBG ini. Nah, padahal ya kalau kita pelajari nih ultra food ini tuh sebenarnya hal yang harus dihindari buat anak-anak ya. Karena kan kita tahu kemarin tuh dampaknya kesehatan ke ginjal dan yang lain-lainnya itu luar biasa. Nah itu ibu-ibu juga harus aware, harus memperhatikan. Ada nggak sanksi yang membuat mereka benar-benar jerak? Oh iya nggak akan mengulangi. Sampai saat ini saya belum menemukan adanya sanksi yang signifikan ya untuk dapur-dapur yang menyajikan makanan dalam kondisi yang tidak baik. Berarti mereka sampai saat ini masih berjalan? Masih beroperasi. Contoh yang saya ketahui secara langsung di Jakarta misalnya, ada dapur yang mengakibatkan keracunan makanan di Kecamatan Koja Kecamatan Koja di Kelurahan kalau saya nggak salah Lagoa. Dapur tersebut memang untuk kegiatan memasaknya dihentikan, namun mereka tetap menyediakan makanan kering untuk siswa-siswa di sekolah. Makanan kering itu makanan yang udah jadi gitu ya, bentuknya biskuit, susu, pisang gitu kan, tanpa kegiatan memasak. Nah, oleh karena itu kami menyampaikan sudah kepada BGN, kepada Pak Dadan, agar dapur-dapur ini diberikan sanksi tegas, termasuk kalau perlu dihentikan operasionalnya sampai waktu yang tidak ditentukan gitu kan. Karena kalau tadi dikatakan apakah ada under reporting, saya bisa pastikan angka yang kita ketahui sekarang sudah pasti under reported. Karena teman-teman peneliti termasuk dan juga dari BGN, saya rasa angka yang disajikan adalah angka yang kita temukan melalui pemberitaan di media. Ini kan tujuannya adalah memberikan asupan untuk anak-anak. Keterlibatan orang tua kayak awalnya kan mereka happy lah ya anaknya sekolah ada yang diberi makanan oleh sekolahan. Tapi dengan peristiwa ini ada nggak yang sampai di Bapak mungkin orang tuanya jadi trauma, kayaknya nggak usah deh gitu. Sudah banyak sekali, khususnya di media sosial ya. Saya dapat banyak DM dan juga sering membaca komentar-komentar dari orang tua murid di lini masa media sosial, khususnya konten-konten yang berkaitan dengan makan bergizi gratis. Kalau seperti ini kita akan khawatir atau takut untuk mengizinkan anak-anak memakan makanan yang disajikan oleh BGN, oleh MBG, program MBG. Oleh karena itu, kenapa kita harus segera melakukan sesuatu, ya, memastikan agar kejadian-kejadian ini tidak terulang kembali, karena kalau diteruskan seperti ini, tanpa adanya kampanye negatif di media sosial pun, secara alami orang tua murid akan berpikir 1000 kali untuk mengizinkan anak-anaknya mengkonsumsi makanan yang disajikan oleh program makan bergizi gratis ini. Tentunya kita semua mau melihat program ini berhasil ya, programnya Bapak Presiden, program yang punya tujuan baik ini berhasil. Maka dari itu, ya kita bawel banget nih sekarang nih, termasuk teman-teman yang kita undang kemarin, baik itu ahli gizi, baik itu dari peneliti, ya pemerhati pendidikan. Ini tujuannya satu, tujuannya kita mau menyelamatkan anak-anak kita dari keracunan dan juga memastikan agar program ini bisa berhasil dengan baik. Gitu. Tapi kita mau mempertanyakan lagi terkait dengan MBG ini, bukannya ada kantin sekolah kalau kemarin ya, ada komite sekolah yang bisa dilibatkan, yang mereka juga
pastikan memberikan yang terbaik apalagi buat anak-anak mereka. Kita bahas nanti di segmen ketiga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen di segmen terakhir sama Nadia Kanaya dan Pak Charles. Kita masih membahas soal MBG. Ya. Kemarin di rapat juga banyak sekali yang menyampaikan kenapa tidak melibatkan kantin sekolah, kenapa tidak melibatkan komite sekolah. Bahkan ada yang berkaca kalau pesantren buktinya fine-fine aja, berjalan lancar. Nah, kalau terkait hal tersebut gimana Pak? Ya, jadi kalau kita melihat bahwa kejadian keracunan ini terjadi di banyak dapur, di berbagai wilayah yang berbeda-beda, maka dari itu mungkin masalahnya bukan di SPPG itu, tetapi ada pada sistem yang digunakan saat ini. Salah satu contohnya yang tadi saya sampaikan di awal, bagaimana makanan tidak disimpan dalam temperatur yang benar yang ideal, tidak di bawah 5 derajat atau di atas 60 derajat, sehingga rentan terjadi kontaminasi bakteri. Nah, apabila memang masalahnya ada di sistem, kita harus bisa juga mempertimbangkan opsi-opsi lain. Salah satunya bagaimana kita mengembalikan penyediaan makan bergizi ini ke sekolah gitu kan. Bahkan kalau kita lihat penerapan pembagian makanan untuk anak-anak sekolah di berbagai negara yang sudah berjalan bertahun-tahun seperti di Jepang, di Cina, di Swedia, ya beberapa negara Eropa juga melakukan yang sama. Memang dilakukan di sekolah, dimasak di sekolah dan masih disajikan di sekolah masih panas. Jadi makanan dimasak tidak lama sebelum makanan ini disajikan kepada anak kita. Sehingga resiko kontaminasinya menjadi jauh lebih kecil. Nah, apalagi kalau disajikan atau disiapkan di sekolah, melibatkan orang tua murid, melibatkan komite sekolah, pasti sebagai orang tua murid, mereka mau yang terbaik yang disajikan untuk anak-anaknya. Bahkan saya yakin, jauh lebih besar ya. Saya yakin kalau orang tua dilibatkan, bisa aja malah mereka ikut urunan untuk nambahin apa yang disajikan buat anak-anak mereka jauh lebih baik dibandingkan apa yang memang sudah dianggarkan gitu ya. Selain itu gotong royong juga pasti terjadi, orang tua terlibat, belanjanya pasti di pasar lokal, ekonomi di sekitar sekolah juga akan bisa berjalan. Tidak seperti sekarang kan, semuanya dibuat sentralistis. Maka dari itu opsi ini memang juga harus menjadi pertimbangan dari pemerintah sebagai penyelenggara makan bergizi gratis. Oke, berarti itu salah satu yang nantinya juga akan disampaikan dari Komisi 9 ke BGN. Ya, ini udah sebetulnya bukan akan disampaikan. Sudah pernah kami sampaikan berkali-kali. Ya, harus bisa mempertimbangkan ini sebagai opsi, ya, opsi dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Saya selalu berpikiran satu hal ya, dalam mencoba untuk membuat kebijakan atau menjalankan kebijakan yang progresif di Indonesia, ya kita juga nggak perlu berinovasi terlalu jauh. Kita lihat saja praktek terbaik di negara lain seperti apa, kita modifikasi dan kita jalankan. Dan penyediaan program makan gratis di sekolah ini kan sudah berjalan di banyak negara selama puluhan tahun. Dan yang berhasil ini rata-rata dijalankan di sekolah masing-masing. Keterlibatan sekolah dan orang tua memang sangat bisa dipertanggungjawabkan karena tidak mungkin akan memberikan yang tidak baik atau tidak layak untuk anaknya. BGN perannya di mana? BGN mempersiapkan mungkin SOP-nya seperti apa, menyiapkan mungkin titik-titik lokasi sekolahnya prioritasnya di mana saja, ya kan? Dan juga mempersiapkan metode kerjasama antar pemerintah pusat dan daerahnya seperti apa. Karena kalau ada yang bertanya, lalu siapa yang akan melakukan inspeksi yang memeriksa apakah sekolah tersebut layak apa tidak. Sekarang ini hampir di setiap kecamatan, bahkan kalau di Jakarta itu setiap kelurahan pasti punya puskesmas kan. Nah, tinggal ditugaskan saja pemerintah daerah melalui puskesmas melakukan inspeksi secara berkala kepada kantin-kantin yang ada di wilayah mereka. Apakah seminggu sekali, seminggu 2 kali. Tinggal nanti apa yang diperiksa, apa yang diinspeksi itu disiapkan oleh Badan Gizi Nasional. Nah, kalau kemarin saya teringat Bapak menyampaikan itu, artinya kemarin banyak sekali yang menyampaikan kalau ini tuh sebenarnya belum ada kesinambungan antara BGN kan itu pusat ya. Yang daerah ini juga belum terlibat, ada dinas kesehatan, kemudian dinas pendidikan juga masih belum terlibat. Bahkan kemarin salah satu menyampaikan seolah-olah itu ada ketakutan ketika melibatkan semacam posyandu gitu. Nah, kalau menurut hal tersebut memang benar
tahu Bapak sebagai Komisi 9 yang berkali-kali melakukan kunjungan dan menyaksikan secara langsung. Yang kita temukan di lapangan memang ada keluhan dari teman-teman pemerintah daerah bahwa mereka dalam banyak hal mereka belum dilibatkan secara komprehensif ya terkait dengan penyelenggaraan program MBG di wilayah mereka. Namun kita tentunya harus ingat bahwa semangat bangsa Indonesia ini adalah semangat gotong royong sejak berdirinya Republik ini dan pastinya semua program akan jauh lebih cepat untuk bisa diselesaikan apabila dilakukan secara bersama-sama. Ya, setuju. Dan pemerintah daerah juga punya perangkatnya sendiri yang sudah siap, sudah dilatih untuk bisa menjalankan sesuai dengan fungsi mereka masing-masing. Oleh karena itu apabila ada kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga para stakeholders di wilayah masing-masing, saya yakin program ini akan bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Akan mungkin jauh akan lebih ringan dan mudah untuk dijalankan ya. Kemudian ada terkait dengan evaluasi soal standarisasi nih kemarin yang menjadi sorotan juga adalah BGN ini sudah mengeluarkan panduan penyajian. Nah itu sebenarnya di satu sisi itu menjadi hal yang positif untuk keseragaman, tapi di sisi lain kan ada potensi-potensi lokal yang seharusnya bisa terangkat. Ini salah satu yang dikeluhkan oleh teman-teman ahli gizi kemarin ya bahwa sepertinya dalam menyiapkan SOP ini tidak melibatkan ahli gizi yang sudah punya pengalaman gitu sehingga masih ada misalkan disajikan makanan kering dalam bentuk makanan ultra processed food, makanan jadi dalam bentuk biskuit termasuk susu misalnya. Bahkan kalau kemarin Dr. Tan itu mengatakan bahwa sebetulnya kita tidak perlu susu ya, bahwa orang Melayu itu 80% laktos intoleran gitu, tidak bisa mencerna susu dengan baik gitu sehingga bahkan dijelaskan ya kalau itu toleran bukan alergi bukan alergi. Kalau alergi langsung dampaknya, kalau intoleran bisa agak panjang. Kemarin ibaratnya apa? Seperti punya mertua tinggal di rumah selama 3 bulan betul-betul. Kalau 3 hari aman, 3 minggu oke ditahan, 3 bulan kok gini ya gitu ya. Nah jadi memang kita berharap BGN akan menggandeng teman-teman tenaga kesehatan dan ahli gizi untuk bisa memperbaiki SOP SOP dalam hal penyediaan makanan sehingga ke depan yang disajikan lebih sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Bahwa hari ini ketika menyediakan makanan untuk MBG tidak bisa seragam tentunya karena kebutuhan anak-anak kita pasti berbeda-beda, kondisi di setiap wilayah juga berbeda-beda jadi ke depan harus bisa lebih lebih paham apa yang akan disajikan untuk anak kita. Berarti sebenarnya itu juga menjadi hal utama yang nantinya juga menjadi koreksi ya. Jangan sampai dipaksakan, kalau memang daerahnya ada potensi lain yang bisa memenuhi gizinya, ya kenapa tidak gitu. Ya namanya makanan tambahan lokal ya kan, dan di setiap daerah sumber protein juga berbeda-beda ya. Ada wilayah tertentu yang lebih banyak daging, baik itu ayam maupun sapi. Ada wilayah tertentu yang lebih mudah mendapatkan ikan sehingga ikan bisa menjadi sumber protein yang bernutrisi dan tidak mahal. Kemarin Bapak juga menyampaikan kalau sebenarnya ini nafasnya, harapannya Pak Presiden adalah mengentaskan angka stunting, mengangkat anak-anak yang dalam kondisi miskin atau ekstrim miskin itu bisa mendapatkan asupan gizi yang memadahi, yang sesuai gitu. Terus kemudian banyak yang mengatakan kenapa tidak di daerah 3T? Karena 3T kan memang kondisinya seperti itu ya. Kita tahu ya Indonesia seperti apa. Kenapa tidak di sana? Ya, ini udah kami sampaikan di rapat pertama bahkan dengan teman-teman Badan Gizi Nasional bahwa kalau memang tujuannya adalah untuk mengentaskan gizi buruk, maka sasaran penerima manfaatnya juga harus lebih spesifik. Dimulai di wilayah-wilayah 3T dan juga dimulai di wilayah-wilayah yang memang rentan terhadap gizi buruk. Datanya ada, Kementerian Kesehatan punya data yang sangat lengkap melalui survei kesehatan nasional tuh ya, setiap tahun dilakukan, dan di sana jelas bisa dilihat dipetakan wilayah mana saja yang memang rentan terhadap gizi buruk. Tapi kalau sekarang kita lihat jumlah dapur terkonsentrasi di tempat-tempat yang penduduknya banyak dan padat, maka sepertinya yang dilakukan oleh BGN saat ini bukan mengejar kualitas, kembali lagi bukan mengejar kualitas tetapi mengejar kuantitas jumlah dapur yang lebih banyak gitu, jumlah penerima manfaat yang lebih banyak. Nah,
kami berharap tentunya ke depan BGN harus lebih fokus membangun atau menyediakan makanan bagi anak-anak di wilayah 3T. Di wilayah-wilayah yang memang rentan terhadap gizi buruk, dipetakan di sana. Nggak usah lagi terlalu tergesa-gesa, terburu-buru mau membangun dapur, mengejar jumlah penerima manfaat, tetapi fokus pada tujuan awalnya, yaitu mengentaskan gizi buruk, sehingga penerima manfaatnya juga harus lebih spesifik lagi. Oke, terakhir penutup, boleh lah ya sedikit ya, oke. Apa sih Pak yang nantinya ini kan akan melakukan pertemuan dengan BGN ya, yang akan menjadi poin yang akan Bapak kuatkan lagi ketika bertemu dengan BGN? Dalam waktu dekat kami akan segera mengundang Badan Gizi Nasional dengan Kementerian Kesehatan dan juga Badan POM ya, sekaligus kita akan undang karena prioritas kita saat ini adalah bagaimana kita bisa memastikan anak-anak Indonesia bisa mendapatkan makanan yang aman dan layak untuk dikonsumsi. Jadi prioritas kita yang paling penting adalah menyelamatkan anak-anak kita dari kemungkinan terjadinya keracunan makanan. Itu dulu. Bahwa apakah program ini harus berubah polanya, berlanjut atau tidak, itu prioritas berikutnya. Tetapi saat ini kita pastikan dulu anak-anak kita harus aman. Berjalan melihat evaluasinya sejauh mana nanti ya gitu ya. Nah tapi saya mau berharap nih semoga bapak ataupun ibu yang bertugas di BGN yang akan membagikan MBG, tolonglah jangan pakai ultra processor food. Ini mama-mama sedih loh melihat itu kasihan banget loh. Sudah banyak anak-anak kecil, adik-adik kita yang harusnya bisa berkontribusi untuk 2045 tapi terkena gagal ginjal. Nah, janganlah kita stop ya. Terima kasih Pak Charles Honoris sudah meluangkan waktu di Sudut Dengar Parlemen. Semoga nanti hadir lagi dengan informasi yang jauh lebih menyenangkan soal MBG ya. Terima kasih buat semua yang sudah menyaksikan Sudut Dengar Parlemen. Akhir kata saya Nadia Kana ya Pak Charles. Kemudian kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai ketemu di Sudut Dengar Parlemen episode selanjutnya. Bye.